Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar urusannya, lancar rezekinya. Dan di sini saya akan kembali mencoba melanjutkan beberapa informasi ya mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru. Karena di sini kita akan sebentar lagi ya memasuki bulan Maret, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan terjadinya hari Pi yang pertama pada tanggal 14 Maret 2023. Nah, di sini sangat mantap ya, pergerakan Pi Network sudah memasuki tahun yang keempat ya kalau tidak salah. Kemudian di sini juga untuk proyek yang besar memang harus memakan semacam proses dan waktu ya yang tidak sebentar ya, mungkin sekitar 1, 2, 3 tahun itu masih sebentar. Nah, mungkin ya sekitar 5 sampai 10 tahun ya rekan-rekan untuk bisa membentuk value seperti Bitcoin ya kalau kita berkaca dari Bitcoin. Nah, kalau di sini Pi Network memiliki ekosistem yang sudah terbentuk dengan ribuan aplikasi ekologi yang sudah terdaftar di dalamnya. Ini hanya membutuhkan semacam percepatan demi percepatan ya. Ketika semuanya sudah beres, tentu tinggal kita nantikan saja ya rekan-rekan informasi mengenai testing bagaimana cara kita menggunakan berbagai macam aplikasi ekologi yang sudah terdaftar tersebut. Kemudian di sini saya memasuki daripada Twitter di dalam Pi Network Academy. Nah, di sini Pi Network Academy juga merupakan salah satu pioner ya yang selalu aktif memberitakan informasi berkaitan dengan proyek Pi Network. Nah, ini dalam bionya, berinvestasi memiliki hasil terbaik. Ketika Anda belajar dari alam, desentralisasi keuangan sangat baik untuk kemanusiaan. Jadi di sini fokus utama untuk Pi Network Academy memang berkaitan dengan desentralisasi keuangan ya, atau DeFi, Decentral Finance. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ya informasi 18 jam yang lalu. Nah, di sini ada salah satu video yang memperlihatkan seorang anak muda ya, ini dari Taiwan, beberapa waktu yang lalu pernah saya kabarkan mengenai hal ini, membeli semacam baju ya. Nah, di sini beliau membeli semacam baju dengan harga 7,5 koin Pi. Nah, di sini menggunakan barcode ya. Jadi di sini mungkin penggunaan daripada barcode ya atau kode QR. Nah, di sini mungkin bisa dimasifkan secara global, secara massal, seperti penggunaan daripada aplikasi ekologi ya, yaitu PI Card. Nah, yang mana di sini sangat mantap sekali. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat memang harganya cukup mahal ya, tapi di sini memang masih dalam fase enclosed mainnet dan semuanya bergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Sebelum nanti mungkin akan terjadi open mainnet dan harganya sudah satu ya, atau harga universal, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini 1 jam yang lalu ya, melalui daripada Pi Network Academy juga memberitakan beberapa macam informasi. Perkembangan dan pengaruh Pi Network yang stabil akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tentang cryptocurrency, sehingga mempromosikan, mempopulerkan dan menerapkan cryptocurrency di masyarakat arus utama. Artinya di sini perkembangan Pi Network yang sangat masif ya, yang sudah diikuti oleh puluhan juta umat manusia dari berbagai macam negara, lebih dari 200 negara ya. Nah, ini memang bisa menjadi semacam gebrakan baru dalam dunia cryptocurrency, yang mana di sini untuk Pi Network memang merupakan salah satu cryptocurrency sebagai currency ya, atau sebagai mata uang digital global. Ini mungkin satu-satunya yang pertama ya yang merevolusi daripada cryptocurrency digunakan sebagai pembayaran ya. Nah, mungkin sebelumnya juga ada semacam USDT, BNB dan lain-lain, tapi di sini Pi Network mengusung visi dan misi yang jauh lebih kompatibel, jauh lebih luas, jauh lebih besar dan jauh lebih terarah ya. Nah, maka dari itu proses step by stepnya memang harus kita lalui secara bersama-sama rekan-rekan, dan harus dibutuhkan semacam kesabaran bagi penggunanya. Jadi tidak langsung berhasil langsung jebret open mainnet, nah itu sangat mustahil ya. Tentu di sini melibatkan banyak semacam perusahaan, instansi, banyak developer, banyak pengembang, dan juga banyak sekali aplikasi ekologi yang terdaftar dalam event hackathon, yang itu memang dimaksudkan untuk core team ya, memanfaatkan daripada pertumbuhan komunitas yang sudah mencapai puluhan juta, dimanfaatkan oleh pihak core team untuk membuat semacam perlombaan ya, perlombaan dalam hackathon, yaitu membuat semacam aplikasi berbasis web seluler, Web3 ya, yang bisa digunakan oleh orang biasa. Nah, jadi rekan-rekan ditantang oleh pihak core team agar bisa menciptakan semacam aplikasi yang bisa membantu sebanyak-banyak orang ya, berbagai macam kategori. Nah, di situ sudah ada ya, misal rekan-rekan itu ahli gaming ya, silahkan saja buat aplikasi web seluler berdasarkan ahli atau hobi rekan-rekan semuanya. Tapi di sini eventnya sudah akan berakhir ya pada tanggal, kalau kita lihat ya, mungkin pada tanggal atau akhir bulan Februari di sini. Nah, kemudian di sini kita tinggal nantikan saja berita baik dari pihak core team ya tentang informasi daripada hackathon yang akan berakhir tersebut.
Konsistensi dan pertumbuhan. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam segala bentuk aspek dalam kehidupan ini, baik itu karir, tujuan pribadi, atau kesehatan dan kebugaran Anda. Upaya yang konsisten dari waktu ke waktu dapat menghasilkan pertumbuhan dan kemajuan yang sangat signifikan. Nah, ini memang benar dan tidak bisa kita pungkiri ya. Memang semuanya membutuhkan waktu, proses, dan juga pengetahuan. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi ya, bermacam-macam informasi. Saya memang sengaja untuk mengutip daripada Pi Network Academy. Infrastruktur server PiPad sedang ditingkatkan baru-baru ini. Pionir mungkin mengalami masalah dalam mengakses platform. Kemudian di sini ada semua data Anda dalam game disimpan dengan aman. Kami akan menyelesaikan pemutakhiran sesegera mungkin. Harap perhatikan berita dari akun Twitter resmi ya. Nah, di sini juga Pi Network Academy memberitakan semacam updating tentang server PiPad ya. Kemudian di sini juga ada bermacam-macam informasi yang bisa kita ambil dan bisa kita ulas bersama-sama. Di antaranya di sini informasinya memang dalam 1 jam saja banyak sekali rekan-rekan, updating demi updatingnya. Nah, di sini ada upacara perjanjian kerjasama yang sukses. Nah, di Mall Paising, salah satu DAPP jaringan Pi, dan juga Zhongxin Gong di Cina ya, menandatangani perjanjian kerjasama untuk mengadopsi Pi Payment untuk barang dan jasa, termasuk membeli mobil menggunakan Pi Coin sebagai cara pembayaran. Pi Payment adalah new normal. Nah, di sini adalah informasi yang sangat mantap sekali ya, mantap jiwa Jos Gandos Top Markotop. Sekali lagi kalau kita amati berita demi berita, informasi demi informasi yang berseliweran di Twitter ya, terutama berkaitan dengan Pi Network yang disampaikan oleh komunitas Cina maupun oleh para konten kreator yang lain yang memberitakan pergerakan dan perkembangan Pi Network, tentu di sini sangat mantap dan sangat menggugah selera ya. Siapa yang tidak tergoda untuk membeli mobil itu bisa dilakukan dengan koin saja ya, atau dengan menggunakan koin Pi yang bisa ditambang dengan menggunakan handphone saja. Kemudian di sini juga untuk metode pembayaran menggunakan Pi Payment. Nah, ini memang informasi demi informasi yang cukup mengejutkan, cukup mantap ya, meskipun banyak sekali rekan-rekan yang sudah mengetahuinya. Tapi di sini saya pribadi ya, disclaimer on and dear ya rekan-rekan terhadap informasi demi informasi semacam ini, apalagi informasi di sini masih di luar negeri ya, terutama di Cina. Kita perlu mentelaah, perlu membedahnya ya, apakah ini benar, realistis, ataukah hanya sebatas berita saja. Jadi intinya adalah untuk Pi Network memang sangat masif sekali, sangat mantap ya, dan juga ada bermacam aplikasi ekologi. Di antaranya kemarin sudah pernah saya bahas tentang PICard ya. PICard memang merupakan salah satu metode model pembayaran baru menggunakan kode QR atau scan barcode yang sudah dipraktekkan ya untuk pemuda di Taiwan atau Cina yang membeli baju dengan menggunakan kode barcode koin Pi. Kemudian di sini untuk yang di negara Cina banyak sekali semacam pertemuan-pertemuan atau kerjasama dengan menggunakan koin Pi ya. Yang mana di sini juga ada semacam model pembayaran menggunakan Pi Payment atau menggunakan koin Pi. Dan kalau kita amati yang di Cina itu produknya tidak sembarangan. Produknya itu adalah produk yang kelas berat ya, produk yang bernilai tinggi ya, seperti mobil adalah kendaraan yang biasanya memiliki nilai atau value yang cukup tinggi ya rekan-rekan. Nah, di sini kalau kita lihat dalam sisi dokumentasi dalam bentuk screenshot ya, dalam foto ini ditayangkan bahwa ada salah satu atau dua orang, bisa dipastikan ini kewarganegaraan Tiongkok atau Cina ya, dan di sini juga ada simbol-simbol Pi Network dan juga ada semacam kesepakatan kedua belah pihak ya. Ini sangat mantap sekali ya. Nah, di sini kalau kita amati ya, pergerakannya sangat Jos Gandos Top Markotop. Dan untuk Indonesia sendiri juga tidak kalah ya. Indonesia juga ada semacam KPIG ya. Jadi untuk Indonesia memang ekonominya berbasis koperasi rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya ini sebagai bentuk informasi imunitas kita kepada para pionir agar selalu klik tombol petirnya ya, dan selalu semangat, dan apapun itu memang harus berproses. Jika rekan-rekan suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like, dan jika rekan-rekan memiliki pendapat, masukan silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.